Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di dalam memperingati haul Al-Arif Billah Maulana Ainul Yaqin Sunan Giri. Kita peringati haulnya lebih dari 500 tahun yang lalu beliau wafat dan meninggal dunia. Namun fadzikrun lahum bagi wa qad sya'a bin nagli. Walaupun sudah wafat lebih daripada 500 tahun, tetapi kenangannya dan juga manfaat yang beliau tinggalkan dan jasanya senantiasa ada di tengah-tengah kita dengan menyebarnya Islam di bumi Nusantara ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat beliau Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan menambahkan hidayatnya atas kita sekalian. Dan kita doakan almarhum al-maghfurlah Syekh Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari, ya Allah taala angkat derajat beliau dan Allah taala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau dan keluarga besar Syekh Uthman Al-Ishaqi dan para habaib kita. insyaallah Allah taala berikan kesehatan, afiat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis, "Thalath man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, apabila 3 hal ini dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Kita sekarang hidup sebagai mukmin, sebagai muslim sudah berapa tahun? Apakah kita sudah merasakan manisnya iman tersebut? Kalau iman kita betul, akan berasa manisnya. Tetapi kalau kita tidak merasakan manisnya iman, jangan-jangan iman kita ini belum mendapatkan racikan yang pas, yang sesuai. Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara kalau dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih daripada apapun siapapun selain keduanya. Menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasul sebagai prioritas. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia cinta kepada seseorang, cintanya kepada orang tersebut semata-mata karena Allah. Cinta kepada orang itu karena Allah, termasuk cinta kepada para nabi-nabi, para rasul, para aulia, para salihin, para ulama. Cinta kepada sesama muslimin, mukminin. Cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, baru dia akan merasakan manisnya iman. Dan yang ketiga, ayakraha ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyughdhafa fin nar. Membenci untuk kembali kepada kekufuran dan berikut produk-produknya. Benci kepada kekufuran, benci untuk kembali kepada kemaksiatan, sebagaimana dia benci dan tidak suka untuk dilemparkan, dimasukkan ke dalam api neraka, waliyadzubillahi min dzalik. Sehingga kalau orang tersebut disodorkan antara pilihan, apa pilihannya? Di dalam terjeblos dalam maksiat atau terbakar dengan api duniawi, dia akan memilih terbakar dengan api duniawi, tetapi jangan terjeblos dalam kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Ayyuhal ibad, di dalam makna yang semacam inilah Rasulullah SAW menanamkan cinta kepada kita untuk saling mencintai. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cinta kepada para aulia wassalihin. Sehingga Nabi Muhammad banyak menceritakan tentang para wali-wali, para nabi-nabi, para salihin, para wali-wali bahkan dari umat yang terdahulu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW bercerita tentang salah seorang wali dari kalangan Bani Israel yang bernama Juraij dengan kisahnya yang unik. Kemudian juga disebutkan di dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi
Dan disebutkan juga tentang para wali-wali terdahulu seperti Maryam binti Imran, yang bukan nabi bukan rasul, Maryam binti Imran, dan keluarga Imran dan istrinya. Bagaimana kisah mereka, bagaimana niat mereka, bagaimana istiqamah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikisahkan banyak seperti Asiyah binti Muzahim, disebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an, Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah, yang meminta dalam doanya kepada Allah taala agar dibangunkan sebuah istana di surga di sisinya Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun juga menyebutkan bahwasanya min al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi ural iman. Rantai iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Mencintai seseorang, sesuatu semata-mata karena Allah taala adalah tali rantai iman yang paling kuat. Nilai-nilai keimanan ada banyak hal, tetapi yang paling kuat adalah kecintaan karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah bin Abdul Haddad sahib ratib dahulu pun juga beliau mengatakan tentang cinta kepada para aulia was salihin, hingga beliau bilang mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Kecintaan kepada mereka adalah agamaku, cinta kepada wali-wali agamaku, dan juga fardhi, kewajibanku, dan sunnah, metodeku, wa urwati al-wuthqa, rantaiku yang paling terkuat yang menghubungkan aku dengan keimanan, yang menghubungkan aku dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pun juga ketika menceritakan tentang Uwais Al-Qarni, salah seorang wali dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menanamkan di hati para sahabat, di benak mereka kecintaan kepada Uwais, yang mana Uwais ini nggak pernah jumpa dengan Rasulullah. Namun Rasul menanamkan kepada para sahabat cinta dan kekaguman dan respek terhadap Uwais Al-Qarni. Nabi berpesan ketika setelah menyebutkan detail tentang Uwais Al-Qarni, yang mana di antara kemuliaan Uwais Al-Qarni tersebut masuk di dalam syafaat beliau besok di hari kiamat. Allah Ta'ala masukkan di dalam syafaatnya orang-orang sejumlah Rabi'ah wa Mudar. Rabi'ah wa Mudar ini suku yang terbesar dari suku Arab, yang jumlahnya mereka itu jutaan, itu masuk dalam syafaatnya Uwais Al-Qarni. Sejumlah itu masuklah orang-orang di dalam syafaatnya Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu arda. Dikenal bahwasanya beliau adalah orang yang di bumi nggak ada yang kenal, tetapi di langit beliau dikenal. Hadza Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa agri'ahu minni assalam. Wahai Umar, wahai Ali, apabila kamu berdua jumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Nabi memberikan mandat, memberikan tugas kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk menyampaikan salamnya Rasulullah kepada Uwais Al-Qarni. Sehingga berlalu bertahun-tahun hingga Rasulullah wafat, belum jumpa Uwais Al-Qarni. Zamannya khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nggak jumpa Uwais Al-Qarni. Di zamannya Sayyidina Umar baru jumpa dengan Uwais Al-Qarni di tahun-tahun terakhir kekhilafahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Terus Rasulullah pesan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, mintalah kepada Uwais Al-Qarni an yastaghfirallahu lakuma yaghfirallahu lakuma. Minta kepada Uwais agar dia memohonkan, beristighfar, memohonkan ampunan Allah untuk kalian berdua, niscaya Allah pasti akan memberikan ampunannya kepada kalian dengan berkat doanya Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais bukan sahabat, dia tabi'in, sayyidut tabi'in. Dan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali sahabatnya Rasulullah, bahkan senior sahabat, termasuk sahabat yang paling afdal.
wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu tali lahul faruqu Utsman ba'dahu kadza aliyun fasittatul baguna fal badriyu. Mereka sahabat yang paling afdal, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi kenapa diajarkan, ditanamkan oleh Rasulullah untuk ta'zim dari senior terhadap junior, untuk ta'zim, hormat, cinta, menyayangi dan istimdad, mengambil berkah bahkan dari orang yang junior, yang di bawahnya mereka. Memang begini didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Umar, Sayyidina Ali orang lebih afdal daripada Uwais, jauh lebih afdal. Tapi sama kasusnya seperti ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab datang kepada Rasulullah minta izin mau pergi haji. Lihat, sahabat belajar ada pergi haji, rukun Islam, wajib, ngapain pakai izin lagi? Tetapi mereka belajar adab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar izin kepada Rasulullah, saya mau izin, mau pergi haji. Dan Rasulullah tahu apa jawaban Nabi Muhammad. Nabi merespon dengan sebuah kalimat tarbiyah lil ummah, mendidik kepada umat. Nabi bilang kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Nabi bilang kepada beliau, la tansani min du'aika ya ukhay, jangan lupakan aku, wahai saudaraku, untuk engkau masukkan aku di dalam doamu, doakan aku. Nabi minta doa kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Adab. Apa Sayyidina Umar doanya lebih manjur daripada Rasulullah? Tidak. Tapi Nabi ngajarkan kepada kita untuk istimdad. Ketemu orang husnudzan, sangka baik, begitu minta doa kepada dia, begitu mungkin doanya lebih diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta. Diajarkan adab, ta'zim dan penghormatan, respek kepada siapapun. Sehingga bertahun-tahun, hingga di suatu musim haji di mana manusia membludak di akhir khilafahnya Umar bin al-Khattab, itu saat itu ketika di Masjidil Haram orang-orang berkumpul tawaf ifadah, maka Sayyidina Umar di tengah mataf menghentikan para jamaah, stop, tolong semuanya duduk dulu kecuali yang datang dari Yaman. Semua duduk kecuali yang dari Yaman. Semua yang dari Yaman, ini kalian dari Yaman semua duduk dulu kecuali yang datang dari apa namanya, dari Garan, dari Murad, dari Garan. Hingga tersisa satu orang. Kamu dari suku Murad? Iya. Kamu berasal dari kampung Garan? Iya. Saya mau tanya, apakah kamu kenal seseorang dari Garan yang namanya Uwais Al-Qarni? Uwais? Oh iya, dia ada bersama saya. Begitu. Bilang, saya mau jumpa. Bilang, ya Amirul Mukminin, kata ini orang, hadza Uwais, yang kamu mau jumpa sama dia, hadza fi aqlihi syai', akalnya nggak beres. Begitu. Memang kadang orang-orang itu almar'u aduwwun ma jahil. Manusia adalah musuh dari yang tidak dia kenal, dari hal yang tidak dia paham. Makanya itu orang man daga ilmuh daga amaluh, wa man daga amaluh daga sadruh. Orang kalau ilmunya sedikit, amalannya sedikit, terbatas. Sebab dia tahu ilmu cuma satu, jadi amalan cuma ada satu. Sehingga kalau dia ada melihat ada orang beramal yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hatinya nggak bisa terima, sumpek, nggak bisa menerima perbedaan. Orang kalau akalnya, ilmunya sempit, maka amalannya sempit, terbatas, maka hatinya juga sempit, nggak bisa menerima perbedaan. Hingga dikatakan kullamat tasa' ilmu ujul galla i'tiradu 'alan nas. Tiap kali ilmu seseorang makin luas, maka semakin berkurang ingkarnya kepada orang lain. Begitu. Ketika ilmunya sempit, dia lihat, oh ini nggak boleh, dia nggak temu. Tapi ketika ilmunya makin luas, oh apa yang dia lakukan ada di kitab yang sana, apa yang dilakukan, oh ada pendapat yang ini, pendapat yang itu, semakin luas lagi. Hakadha. Sampai dulu itu Buya almarhum ismuh Buya Hamka, itu beliau termasuk di awalnya itu nggak setuju dengan yang namanya maulid, nggak setuju dengan yang namanya haul. Namun hingga ketika akhir hayatnya, ketika orang tuanya meninggal dunia, dia bikin haul juga, dia bikin tahlil juga. Ditanya, Buya, bukankah Buya dulu mengatakan kalau haul itu bid'ah,
kalau tahlil itu nggak boleh, itu bid'ah. Nah, iya, dulu Buya baru baca 1 kitab. Nah, sekarang Buya udah baca banyak kitab. Ketika pengetahuannya makin luas, maka hatinya pun juga makin luas. Amalannya itu pun juga makin luas. Hakadha yang diajarkan radhiyallahu anhum wardahum. Orang ini dia bilang, Uwais Al-Qarni otaknya nggak beres. Orang nggak paham dengan dia, nggak nyambung dengan orang. Ini orang otaknya nggak beres, mau apa kamu cari dia? Sayyidina Umar menjawab, bika la bihi, kamu yang akalmu nggak beres, bukan dia. Dia akalnya nggak ada masalah apa-apa, kamu akalnya nggak beres. Memang kebanyakan orang terhadap aulia wassalihin baru tahu kadarnya wali kalau udah meninggal. Kalau sudah meninggal, walinya udah masuk kubur, baru, oh, hadza wali, hadza saleh, wah, ada orang baik. Begitu. Tetapi masih hidup, disia-siakan, ditelantarkan. Kebanyakan aulia wassalihin di masa hidupnya orang nggak kenal. Udah meninggal, baru tahu, baru kenal. Walaupun ada juga yang di masa hidupnya tahu dan kenal kepada mereka, tetapi mayoritas baru kenal, ta'zim kepada beliau setelah wafatnya mereka. Kebanyakan seperti itu. Radhiyallahu anhum wardahum. Makanya, tahu gak siapa orang yang mahrum, orang yang terharamkan? Bukan orang yang gak ketemu kaum solihin, tapi orang yang mahrum, yang berjumpa dengan kaum solihin tetapi tidak beradab kepada mereka. Ngelihat kaum solihin, aulia, oh biasa aja, dia tidak beradab kepada mereka, tidak mengambil kesempatan di dalam bersikap adab dan istimdad, mengambil berkah dari mereka. Berlalu gudang emas dia sia-siakan begitu saja. Wa kam khafi fin nasi min miskini gadim tala min safwatil yagini wa hana bainan nas dzu timraini wa huwa ladal haqqi azimun ali fa inna fayda fadlihi fin nasi jalla an at-taqyid wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli hali falaysa yakhtassu bidhi ansabi wala bi ahli al-jiddi wal aksabi bal faydu fadlin mun'amin wahabi fihi an-nisa yugsumna karijali. Berapa banyak seseorang yang nggak kenal kadarnya aulia wasallim melainkan setelah mereka wafat. Udah wafat baru mengambil berkahnya, udah mati orangnya, udah habis, sudah. Hakadha. Orang yang terharamkan bukan yang jumpa dengan salihin, tetapi jumpa dengan mereka cuma tidak beradab kepada mereka hingga terharamkan dari keberkahan orang-orang tersebut. Hanya melihat basyariyahnya mereka. Wa hadza Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sahabat tersebut memberikan contoh. Mana Uwais Al-Qarni sekarang yang kamu bilang gila itu? Dia tidak gila, yang tidak beres akalnya adalah kamu, bukan dia. Bilang dia sekarang lagi gembala kambing milik jamaah rombongan haji di luar kota Mekah, di tempat ini. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab di depan Ka'bah, di situ ada Hajar Aswad, ada Hijr Ismail, ada Ka'bah, ada Maqam Ibrahim, tempat mustajab, Masjidil Haram. Keluar dari tempat tersebut, apa yang dia cari? Cari Uwais Al-Qarni. Cari Uwais Al-Qarni. Mau doa di Ka'bah aja, mau doa di Hijr Ismail, mau doa di Maqam Ibrahim, mau doa situ di Multazam, tetapi dia cari Uwais Al-Qarni. Dia keluar jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Didapati ketika di tempat yang ditunjuk, didapati Uwais Al-Qarni lagi sholat, kambing-kambingnya berkeliaran sekitar situ makan sendiri. Uwaisnya tetap sholat di bawah pohon. Begitu. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mendekat kepada Uwais. Uwais begitu merasakan ada orang mendekat, diringkaskan sholatnya, terus dia salam. Kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali memberi salam kepada Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang, apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni? Bilang, lah, saya Abdullah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata kepada Uwais, ketahuilah bahwasanya ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, adapun saya adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar nama mereka, hadza Uwais, dengan ta'zim dan adab berdiri menyambut mereka. Begitu, dan mengatakan jazakumullah, semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kepada kalian berdua, anil Islam wal muslimin khaira, atas jasa kalian terhadap Islam dan muslimin. Hingga di dalam dialog tersebut
Di dalam dialog tersebut mereka menyampaikan salamnya Rasulullah. Kemudian juga mereka meminta doa dari Uwais Al-Qarni dan menawarkan pemberian kepada Uwais Al-Qarni, dan Uwais menolak pemberian tersebut. Dia bilang kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ini lihat, saya lagi gembala kambing, saya dapat upah." Begitu. Dan upahnya belum saya habiskan. Mau apa kamu kasih saya lagi uang? Dia menolak itu semua. Hingga akhirnya di dalam ucapan tersebut Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengucapkan sebuah kalimat yang katanya, "Man ya'khudha bima fiha." Siapa gerangan yang mau mengambil jabatan ini berikut isi-isinya, ambil, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. "Laitani lam talidni ummi, laitaha kanat agima." Andaikan aku enggak pernah dilahirkan oleh ibuku, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Andaikan ibuku dahulu mandul hingga aku tidak perlu lahir ke dunia ini, memikul beban berat, amanat yang besar yang harus aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang membuktikan zuhudnya di dunia ini, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau dahulu mengatakan, "Uhibbu salihin." Aku cinta kepada kaum salihin, walastu minhum, walaupun saya bukan orang soleh. Kalau Syafi'i bukan orang soleh, terus kita siapa? Semakin soleh seseorang, maka semakin berasa dirinya kurang daripada kesolehan dan ketakwaan tersebut. Semakin berilmu, semakin merasa dirinya kurang. Tapi masalahnya kita, kalau dalam urusan dunia, makin harta kita bertambah, makin kita takut miskin. Makin berasa harta kita rasanya masih kurang dalam urusan duniawi. Tapi dalam urusan akhirat, baru sedikit kita beramal, berasa diri kita udah menjadi wali besar, udah menjadi orang yang paling mulia, udah merasa cukuplah, jangan terlalu banyak zikir, jangan terlalu banyak sholat, jangan terlalu banyak ngaji Al-Quran, sudah banyak. Tapi giliran harta nggak ada cukupnya, merasa kurang. Tapi giliran dunia kita, giliran urusan akhirat kita merasa banyak dan sudah cukup. Ini kebalikan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, wa kana al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau menyebutkan di dalam adab kepada kaum salihin, hingga beliau mengatakan, "Ya'rifil haqq lahlil haqqi wasluk ma'ahum fi tariqit tuqa min haits saru warahum fas-sa'adah manutah kullaha bigtifahum bakhad man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim da'im wa lazam finahum fa innahum qawm mahad fil bariyah kama hum jad wa na'am 'alaihim biridha wajtabahum bittiba'i wa hubbi haddallah rajahum ya hanahum bihubbil mustafa ya hanahum." Sampai dikatakan dalam ucapan beliau, beruntung orang yang pernah melihat para wali-wali tersebut, atau melihat orang yang pernah melihat mereka. Melihat para wali-wali atau melihat orang yang pernah melihat wali-wali tersebut. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang silsilah nazar, silsilah pandangan tersebut. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi cerita di suatu masa sekelompok muslimin mereka berjihad, melakukan perjuangan. Di dalam peperangan tersebut, pertolongan dari Allah terlambat datang, tidak kunjung datang, hingga mereka berperang tidak menang-menang. Hingga akhirnya panglima pasukan bertanya, "Hal minkum man ra'a Rasulullah?" Apakah ada di antara pasukan yang pernah melihat Rasulullah? Waktu itu jumlah sahabat tinggal sedikit, udah jarang sahabatnya Rasulullah. Ditemukan 1-2 orang sahabat Rasulullah di pasukan. Maka panglima pun memajukan mereka, menghormati mereka, mengambil pendapat para sahabat tersebut, ta'zim kepada sahabat, hingga Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada pasukan berkat sahabatnya Rasulullah yang 1 orang atau 2 orang. Kemudian kata Nabi Muhammad, berlalu tahun. Saat itu pasukan muslimin juga dalam suatu jihad, pertolongan tak kunjung datang, mereka berperang nggak menang-menang. Akhirnya panglima bertanya, apakah ada di antara pasukan kita orang yang pernah melihat sahabatnya Rasulullah? Maka dicari, ditemukan 1-2 orang yang pernah jumpa dengan sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimuliakan, dihormati, diambil pendapatnya mereka, diajak musyawarah. Allah Ta'ala berikan kemenangan berkat
tabi'in yang pernah melihat sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau menyebutkan di dalam syair beliau, hudatul wara tuba li'abdin ra'ahumu au jalasahum law maratan minhu fil umri. Mereka adalah para kaum pembawa hidayat di tengah-tengah manusia. Beruntung hamba-hamba yang pernah melihat wajah mereka, walaupun seumur hidup cuma sekali melihat wajah mereka, tetapi melihat dengan ta'zim, melihat dengan cinta terhadap mereka. Beruntung orang-orang yang demikian tersebut. Wa kana al-Imam Abdurrahman bin Syekh Aidid, Al-Habib Abdullah Al-Haddad waktu kecil datang ziarah kepada Imam Abdurrahman bin Syekh Aidid. Ketika jumpa dengan beliau, Imam Abdurrahman bin Syekh Al-Aidid tersebut, beliau mengatakan, saya enggak punya apa-apa, tetapi unzuru ila wajhi fa inni nazartu ila Syekh Abi Bakar bin Salim wa Syekh Abu Bakar kana yaqul nadhiri wa nadhiri wa nadhiri fil jannah. Saya enggak punya apa-apa, tetapi lihatlah wajah saya, sebab saya ini dulu pernah melihat wajahnya Syekh Abi Bakar bin Salim. Dan Syekh Abu Bakar mengatakan, orang yang pernah melihat saya dan orang yang pernah melihat saya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Silsilah nazrah dan pandangan tersebut. Beruntung orang yang pernah melihat mereka atau melihat orang yang pernah melihat para wali-wali tersebut radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, karenanya itu saudara-saudara sekalian, mereka para aulia, para salihin, ikutlah kita bersama mereka, masuk dalam barisan mereka, jangan menyimpang dari jalannya mereka para aulia wa salihin. Kita tahu Sunan Giri, kita tahu Maulana Malik Ibrahim, kita tahu Maulana Ahmad rahmatullah, Sunan Ampel, kita tahu Sunan Bonang, kita tahu mereka para wali-wali tersebut, para aulia tis'ah. Barusan juga dibacakan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian juga dibacakan para manaqibnya para aulia wassalihin, dan di sini di kota Gresik ini adalah Habib Bakar bin Muhammad Segaf, para aulia wassalihin. Ikuti jalannya mereka, teladani mereka, jangan menyimpang dari jalannya mereka. Sungguh musibah yang paling besar. Tahu apa musibah yang paling besar? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu beliau dahulu beliau mengatakan bahwasanya hayyar bi'aqli wa fi mithlih tahirul uqul mailul furu' az-zakiyah an tariqil usul. Sungguh saya bingung, orang kalau mau bingung, ya mau bingung urusan ini, kata Habib Ali, bukan bingung urusan harta, bukan bingung urusan tahta, bukan bingung urusan duniawi, itu kecil. Sebab sesungguhnya kebocoran yang terjadi dalam perkara dunia adalah dikarenakan kebocoran yang terjadi dalam perkara akhirat kita. Perbaiki akhirat kita, maka urusan dunia ngikut pada akhirat. Itu katanya Al-Habib Ali, hayyar bi'aqli, saya bingung, saya gundah, saya gelisah, stres. Tahu seseorang kalau mau stres, mau bingung, mau gundah adalah dalam hal ini. Apa hal tersebut yang membuat stres, yang patut membuat seseorang mencurahkan perhatian dan stresnya dalam hal ini? Apa hal yang pantas untuk kita pikirkan? Kebanyakan orang habis pikirannya buat yang nggak pantas. Stres buat hal-hal yang nggak pantas dibikin stres. Gelisah, gundah atas hal-hal yang remeh, yang nggak sepatutnya membuat dia gundah dan gelisah. Mau gundah, mau gelisah dalam hal ini apa? Mengungkapkan keprihatinannya kepada umat. Yang bikin saya gelisah, mailul furu' az-zakiyah an tariqil usul. Ketika keturunan orang baik-baik, keturunan aulia wassalihin menyimpang dari jalan leluhurnya, keluar dari jalan mereka para wali-wali wassalihin. Itu adalah musibah yang paling besar. Kita sungguh di bumi Indonesia ini dapat nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Para wali-wali di sini sebanyak-banyaknya. Dan Islam masuk ke bumi Indonesia ini sejak awal masuk Islam atas tariqah atas aqidah ahli sunnah wal jamaah. Jalannya ahli sunnah wal jamaah mengikut daripada mazhab yang benar dari mazahib al-arba'ah. Salah satunya adalah mazhab al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita mengikut daripada jalannya ahli tasawuf, tariqah
daripada jalannya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, jalan mereka para wali-wali usalihin, jalannya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini nikmat dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jaga. Karena Al-Habib Ahmad bin Hasan, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dahulu beliau mengatakan bahwasanya man jimaluh ma'ahu ilal ghair murjil. Seseorang kalau dia punya onta sendiri, maka jangan dia tinggalkan ontanya, ngikut bersama rombongan orang lain. Mending rombongan bersama orang lain, sendirian yang nggak dia kenal, udah gitu bukan naik onta, jalan kaki. Kita sekarang punya onta, punya kafilah sendiri, punya gerbong sendiri. Gerbongnya Syekh Abdul Qadir Jailani, gerbongnya Al-Faqih Al-Muqaddam, gerbongnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, gerbongnya daripada Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gerbongnya para awliya wa salihin. Masuk gerbongnya mereka. Kita punya unta sendiri, kenapa kita ngikut sesuatu yang nggak jelas? Begitu. Punya unta, kita tinggalkan untanya kita ikut bersama orang lain, jalan kaki, di jalan setapak, di jalan tikus, penuh duri, penuh lubang, kita ikut di jalan tersebut. Ambil di jalan yang sudah jelas. Sayyidina Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, beliau dahulu mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Aku mengikuti jalan leluhurku, jalannya Ibrahim, jalannya Ishak, jalannya Ya'qub. Sebelum dia berbangga dengan ayahku Ya'qub, kakekku Ishak, datukku Ibrahim, sebelum dia menyebut berbangga dengan leluhurnya, dengan salafnya yang merupakan guru-gurunya, sebelum dia berbangga, terlebih dahulu dia sebutkan ittaba'tu, saya ikut apa? Jalannya Ibrahim, Ishak, dan jalannya Ya'qub. Mengikuti dulu, bukan berbangga dulu. Radhiyallahu anhum warḍahum. Karena itu ayo kita ikuti jalannya mereka, teladani akhlaknya mereka, teladani metodenya mereka di dalam dakwah yang santun yang mereka sampaikan kepada kita sekalian, hingga dengan berkat dakwah mereka yang penuh hikmah, yang penuh kesantunan, orang-orang tertarik masuk ke dalam agama Islam ini. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Atas sebagian para pendakwah itu mereka mengatakan, saya apabila melihat seseorang yang dalam dakwahnya itu tidak santun, dalam dakwahnya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, maksiat seperti cacian, makian, fitnah, gosip, kebohongan, takfir, ataupun juga kata-kata yang kotor yang dilarang di dalam syariat, maka saya langsung bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur kenapa? Alhamdulillah saya kenal Islam bukan dari orang ini. Kalau saya kenal Islam dari orang ini, mungkin saya bakal menjauh, bakal kabur dari agama Islam. Alhamdulillah. Dulu yang bawa agama Islam adalah seperti mereka, Sunan Giri ini, seperti Maulana Ibrahim, seperti Maulana Ahmad rahmatullah, seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang. Mereka yang membawa agama Islam, hingga orang-orang tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau yang bawa ke dalam agama Islam ini, kita orang-orang yang tidak pandai mencontohkan, memberikan pencitraan yang baik tentang Islam, mungkin gak ada orang yang mau masuk dalam agama Islam. Hakadha, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala langgengkan nikmat ini kepada kita sekalian dan dijadikan kita bisa berjalan mengikuti jejaknya mereka, dan Allah taala angkat derajat almarhum Syekh Kiai Ahmad Asrari dan juga segenap keluarga besar beliau, diberikan keberkahan Allah taala, dan majlis al-khidmah insyaallah makin berkah, makin ma'mur, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah sebarkan melalui majlis ini keberkahan, kebaikan dan manfaat bagi muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah taala mudah-mudahan tidak mengharamkan kita keberkahan aulia, tidak mengharamkan atas kita keberkahan kaum salihin, dijadikan kita sebagai orang-orang yang paling berkah bagi muslimin, kaum muslimin yang paling manfaat bagi muslimin lainnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين.
وجودك يا أجود الأجودين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.